Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk RPP yang saya gunakan yaitu RPP 2. Di dalam RPP saya memuat satuan pendidikan kelas yaitu kelas 5 semester 1, tema 5 ekosistem, subtema 2 hubungan antar makhluk hidup di dalam ekosistem, muatan terpadu bahasa Indonesia dan IPA tematik. Pembelajaran kedua, alokasi waktu 2 kali 35 menit atau 2 jam pelajaran. Kompetensi inti di dalamnya menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dalam keluarga, teman, dan guru. 3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan, dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan sekolah. Yang keempat, menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, logis, sistematis, dalam karya yang estetik, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Kompetensi dasar dan indikator yaitu muatan bahasa Indonesia KD 3.7 menguraikan konsep-konsep yang saling berkaitan pada teks non-fiksi. KD 4.7 menyajikan konsep-konsep yang saling berkaitan pada teks non-fiksi ke dalam tulisan dengan bahasa sendiri. Untuk pengembangan indikatornya 3.7.1 menyebutkan makna kata dalam suatu bacaan. Yang kedua, 4.7.1 membuat teks non-fiksi tentang rantai makanan berdasarkan jenis hewan yang dipilih. Ya, cukup Bu. Baik, ya. Dari tadi indikator kompetensinya, Ibu di situ kan ada beberapa ya indikator kompetensi. Kaitannya dengan teori belajar yang akan digunakan. Teori belajar apa Bu terkait dengan itu? Saya menerapkan teori belajar kognitif, di mana teori belajar kognitif itu belajar dihasilkan dari proses persepsi atau pemahaman pembelajaran yang bermakna. Oke. Kemudian dari indikator itu kemudian diturunkan menjadi tujuan pembelajaran. Coba tujuan pembelajarannya satu sebutkan. Tujuan pembelajaran yang pertama, dengan mencermati gambar yang disajikan, siswa dapat membuat teks non-fiksi tentang rantai makanan berdasarkan hewan yang dipilih dengan baik dan benar. Nah, coba uraikan unsur ABCD-nya. Dalam tujuan ini memuat 4 elemen, yaitu A-nya itu adalah audien, yaitu siswa. Untuk B-nya, behavior atau perilaku, itu dapat membuat, siswa dapat membuat. C-nya, kondisional, itu mencermati gambar yang disajikan. Untuk degree-nya dengan baik dan benar. Ya. Di sini menggunakan pendekatan TPACK. Apa yang digunakan? Ibu di dalam pembelajaran ini kan menggunakan TPACK. Itu apa yang Ibu gunakan pendekatannya itu? TPACK, teknologi pedagogik contact knowledge. Jadi saya menggunakan media PowerPoint untuk menjelaskan materinya. Jadi menggunakan LCD. Ya, oke. Kemudian langkah-langkah di sini menggunakan model problem based learning ya? Oke, Bu. Langkah-langkahnya apa saja, Bu? Dalam model based learning itu kan orientasi pada masalah. Jadi yang pertama
peserta didik diorientasikan pada masalah. Langkah yang kedua, mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Untuk yang ketiga, penyelidikan individu maupun kelompok, jadi membentuk suatu kelompok. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Yang kelima, menganalisis atau mengevaluasi proses pemecahan masalah tersebut. Ya, baik. Selanjutnya dari PBL tadi itu kan merupakan langkah-langkah pembelajarannya ya. Di dalam langkah pembelajaran itu Ibu juga nanti mengembangkan juga media pembelajaran ya. Di situ termaktub penggunaan materi media pembelajaran LKPD di kegiatan inti tersebut. Nah, di kegiatan inti itu Ibu kan diharapkan dapat mengembangkan keterampilan abad 21. Apa saja Bu keterampilan abad 21? Untuk keterampilan abad 21, maksud siswa itu harus memiliki keterampilan yang harus dimiliki siswa itu ada 4C. Yang pertama, critical thinking dan problem solving. Yang kedua, creativity. Yang ketiga, communication. Yang keempat, kolaborasi. Untuk critical thinking dan problem solving ini maksudnya siswa dituntut untuk berpikir kritis dan dalam menyelesaikan masalah. Creativity, jadi ada kreativitas siswa yang ditunjukkan di sini. Dan yang ketiga, komunikasi, siswa dapat mengkomunikasikan atau mengungkapkan. Terus yang keempat, kolaborasi, itu siswa dapat bekerja sama dengan baik. Ya, itu kira-kira di mana? Di kegiatan mana itu? Di langkah yang apa? Kalau yang critical thinking, nanti kan anak-anak saya tugaskan untuk menganalisis rantai makanan. Nanti mereka bekerja sama dengan kelompoknya menganalisis urutan dalam rantai makanan, kemudian dia berkreativitas membuat sebuah karya, borama atau box rantai makanan. Seperti itu, Bu. Baik. Kemudian di penguasaan materi ya, coba diulang ya, Dani, jelaskan penguasaan materi pembelajaran yang bermakna itu apa, maksudnya seperti apa? Nanti anak-anak bisa dalam pembelajaran itu bisa menerapkan dalam kehidupannya sehari-hari. Jadi tahu, tidak sekedar tahu materi saja, tetapi dapat menerapkannya dalam sehari-hari. Baik. Selanjutnya di dalam pembelajaran tersebut materi juga tergambar dalam dimensi pengetahuan yang bermacam-macam. Antara dimensi pengetahuan itu apa saja? Dimensi pengetahuan ada 4. Yang pertama, pengetahuan faktual. Yang kedua, pengetahuan konseptual. Yang ketiga, pengetahuan prosedural. Yang keempat, pengetahuan metakognitif. Pengetahuan metakognitif itu seperti apa? Metakognitif itu maksudnya berdasarkan pribadi siswa. Jadi menekankan pada peserta didik untuk lebih sadar dan tanggung jawab terhadap, maksudnya untuk menjawab atau terhadap pemikiran mereka, dia lebih bertanggung jawab dengan apa yang mereka komunikasikan. Gitu. Coba nanti dicek lagi ya. Selanjutnya di dalam pembelajaran pasti ada menilai ya. Di dalam penilaian apa saja yang Ibu nilai? Dalam penilaian ada penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan juga penilaian keterampilan. Untuk menilai keterampilan di materi ini Bu, coba jelaskan. Keterampilan itu yang dinilai kan ada praktik, produk, dan portofolio. Tetapi dalam RPP ini saya menilai untuk prakteknya. Jadi kerjasamanya dan
keaktifan siswa dalam mengerjakan. Oke, tapi sebetulnya tidak hanya itu ya. Oke, baik, cukup dari saya. Selanjutnya ke Bu Wulan. Monggo, Bu. Ya, terima kasih Bu Penny. Bu Danik disiapkan untuk materi BTAK-nya. Nggih, Bu. Kalau tidak berhalangan yang lembar pertama nggih. Nggih, Bu. Ya, silakan sudah siap nggih? Sampun, Bu. Ya, silakan dibaca untuk nomor 3, Bu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Kemudian nomor 8. Alladzina tattawafahumul malaikatu thayyibina yaquluna salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Terakhir yang nomor 10. Alif lam mim. Alif lam ra. Alif lam mim ra. Ka ha ya ain shad. Wa qalar kabu fiha bismillahi majraha wa mursaha inna rabbi la ghafurur rahim. Ya, nanti panjang pendeknya di ini ya Bu, lebih hati-hati lagi. Kemudian goribnya, tajwidnya juga masih perlu diperhatikan. Kemudian untuk alat tulisnya disiapkan Bu. Iya, Bu. Dituliskan Qul a'udzu birabbil falaq. Diarahkan kamera, Bu. Oke. Yes, cukup, Bu. Silakan keluar dulu, Bu Dani. Sudah cukup. Terima kasih, Bu.